Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum seputar tanah di dalam Islam. Pertama-tama kita tahu bahwa tanah adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya, terutama untuk pertanian dan agrokompleks lainnya. Dan juga tanah itu adalah sumber daya yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang mana Allah juga punya regulasi, punya hukum tersendiri untuk tanah ini. Setiap jenis tanah itu ternyata mempunyai lahan sekaligus mempunyai kegunaan. Lahan ini adalah zat tanahnya, kegunaan itu adalah penggunaan seperti pertanian. Islam juga menentukan hukum bagi masing-masing kepemilikan baik lahan maupun kegunaannya. Kepemilikan tanah harus diteliti terlebih dahulu. Apabila negara, termasuk diantaranya adalah tanah setempat yang telah ditaklukkan melalui peperangan secara paksa, maka lahan tersebut adalah menjadi milik negara. Tanah tersebut dianggap sebagai tanah khorojiyah selain Jazirah Arab. Kemudian yang kedua, apabila negara termasuk diantaranya adalah tanah setempat telah ditaklukkan dengan damai. Yang pertama, kondisinya perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut adalah milik kita, yaitu miliknya kaum muslimin, maka kita membiarkan penduduknya untuk menempatinya dengan membayar khoroj dan menjadi tanah khorojiyah sampai kiamat. Kemudian kalau dengan kondisi yang kedua, yaitu perdamaian menyepakati bahwa tanah tersebut adalah milik mereka atau kaum kufar, maka itu akan tetap menjadi milik mereka dan mereka ditetapkan di sana dengan keharusan membayar khoroj tertentu yang statusnya adalah sama dengan jizyah. Kemudian kondisi yang ketiga, apabila negeri tersebut penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam seperti Indonesia dan Jazirah Arab, maka lahan tanah tersebut adalah milik penduduk setempat. Status tanahnya adalah tanah usriyah. Karena status tanah itu sama dengan harta, sehingga bisa dianggap sebagai ghanimah yang didapatkan dalam peperangan. Jadi hukumnya halal dan menjadi milik Baitul Mal. Kemudian yang berikutnya, bagaimana status tanah untuk Jazirah Arab? Ternyata untuk seluruh Jazirah Arab semuanya adalah tanah usriyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menaklukkan Mekah dengan paksa, lalu membiarkan tanahnya untuk penduduknya tanpa dibebani untuk membayar khoroj. Nah, di sini kita ada dua istilah akhirnya ya. Yang pertama adalah tanah khorojiyah dan yang kedua adalah tanah usriyah. Untuk tanah khorojiyah itu adalah lahan tanah di tiap-tiap negeri yang telah ditaklukkan oleh Islam dengan paksa atau damai dengan perjanjian bahwa tanah tersebut menjadi milik kita, yaitu kaum muslimin, maka tanah tersebut adalah miliknya negara. Itu contohnya ada Mesir, Irak, Turki, dan Spanyol. Kemudian yang tanah usriyah, tanah yang penduduknya terlebih dahulu memeluk Islam seperti Indonesia dan seluruh tanah di Jazirah Arab adalah milik penduduk setempat. Seperti itu. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah terkait kegunaan atau utility. Kegunaan atau utility tanah adalah bagian dari hak milik individu atau private property, baik status tanahnya khorojiyah maupun usriyah. Negara di sini berhak memberikan tanah-tanah tersebut kepada individu. Yang pertama, kalau yang diberikan adalah tanah khorojiyah, maka yang dimiliki hanya kegunaan dari tanah tersebut, sedangkan lahannya tetap menjadi milik Baitul Mal. Kemudian kalau yang tanah yang diberikan tadi adalah tanah usriyah, bagaimana? Maka yang dimilikinya adalah lahan sekaligus kegunaannya. Seperti itu. Kemudian ada istilah yang lain, yaitu usyur dan khoroj. Kalau usyur itu adalah hasil tanah, yang mana hasil tanah itu meliputi pungutan yang diambil oleh negara dari pengelola tanah sebesar 1/10 dari hasil panen real apabila tanamannya diairi dengan air tada hujan dan pengairan alami.
Dan kondisi yang kedua, negara akan mengambil 1/20 dari hasil panen real apabila tanamannya diairi oleh orang yang lain dengan pengairan teknis atau buatan. Usyur ini dianggap sebagai zakat dan diserahkan kepada Baitul Mal serta tidak dibagikan kecuali kepada 8 asnaf karena sifatnya seperti zakat. Kalau khoroj bagaimana? Khoroj adalah harta yang diambil oleh negara dari pemilik tanah setempat dengan kadar tertentu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh negara, yang umumnya sesuai dengan perkiraan penghasilan tanah, bukan penghasilan realnya. Khoroj ini ya, itu tanahnya diperkirakan berdasarkan kandungannya, kemudian dipungut dari pemilik tanah setahun sekali, baik tanah tersebut ditanami ataupun tidak, baik tanah tersebut subur ataupun kering. Dan khoroj ditempatkan di Baitul Mal pada bagian selain dari zakat. Berikutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan menghidupkan tanah mati, di mana tanah mati di sini adalah tanah yang tidak nampak dimiliki oleh seseorang serta tidak nampak ada bekas-bekas apapun. Ini ada hukum tersendiri. Menghidupkan tanah mati itu istilahnya adalah ihya'ul mawat, artinya mengelola tanah tersebut atau menjadikan tanah tersebut layak untuk ditanami dengan seketika. Setiap tanah mati apabila telah dihidupkan oleh seseorang, maka tanah tersebut telah menjadi milik dari orang yang bersangkutan. Seperti hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah, siapa saja yang telah mengelola sebidang tanah yang bukan menjadi hak orang lain, maka dialah yang lebih berhak. Ini berlaku sama ya terhadap muslim maupun kafir zimmi, karena hadis tersebut sifatnya mutlak. Kemudian di sini ada 4 jenis tanah negara. Yang pertama tanah subur yang layak. Ini ya saya tampilkan. Ya, yang pertama tanah subur yang layak untuk dijadikan lahan pertanian ya, untuk ditanami. Contohnya tanah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zubair di Khaibar, yang mana di situ pada tanah tersebut terdapat pepohonan dan pohon kurma. Kemudian yang kedua, tanah yang sebelumnya ditanami kemudian dihancurkan, contohnya tanah di Batoi dan Sabah di Irak yang terletak di antara Kufah dan Basrah. Kemudian yang ketiga, tanah mati yang sebelumnya tidak ditanami atau tidak dikelola dalam jangka waktu lama dan negara telah menetapkan tanah tersebut berada dalam kekuasaan negara karena termasuk fasilitas kota dan desa, contohnya pantai laut dan sungai yang dekat dengannya. Yang keempat, tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama lebih dari 3 tahun yang kemudian diambil alih oleh negara. Begitu. Nah, ini ada kaitannya dengan menghidupkan tanah mati tadi. Contohnya tanah yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal al-Musni, kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah tersebut ditarik lagi oleh beliau karena ditelantarkan oleh Bilal. Umar lalu memberikannya kepada orang lain. Dalam hal ini sahabat berijma, siapa saja yang menelantarkan tanahnya lebih dari 3 tahun, maka tanah itu harus ditarik dari pemiliknya, kemudian diberikan kepada orang lain yang sanggup menggarapnya. Nah, adapun memagari tanah ya, atau tahjir ar-rod, statusnya itu sama persis dengan menghidupkan tanah. Seperti di hadis riwayat Abu Daud, siapa saja yang telah memagari sebidang tanah dengan pagar, maka tanah itu miliknya. Dalam konteks pengelolaan dan penguasaan tanah, memagari tanah itu statusnya sama dengan menghidupkan tanah. Jadi, kalau ada orang yang memagari tanah tersebut lalu menjualnya, maka dia berhak mendapatkan harga dari hasil penjualannya itu. Jadi itu seperti asetnya dia. Jika orang tersebut meninggal, maka kepemilikannya bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Memagari tanah bukan berarti meletakkan batu di atasnya saja, tapi menunjukkan kekuasaan atas tanah itu. Dan di sini pembedaan antara tanah mati dengan tanah yang tidak mati menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membolehkan individu untuk memiliki tanah mati dengan cara menghidupkannya dan memagarinya. Artinya memiliki tanah itu adalah mubah,
Karena itu, menghidupkan dan memagari tanah tidak perlu izin dari imam atau khalifah. Dan ketentuan-ketentuan itu tadi ya, itu berlaku dalam konteks menghidupkan tanah mati untuk ditanami. Adapun tanah untuk dijadikan sebagai perumahan, pembangunan, industri, tempat penampungan, pendirian benteng, itu semuanya tidak dikenakan usyur maupun kharaj. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan mengelola tanah. Tiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa oleh negara untuk mengelola tanahnya secara optimal. Kalau tidak bisa, maka akan diberikan kepada yang lain ya, kalau dia sudah menelantarkan tanahnya lebih dari 3 tahun. Dan ternyata Masya Allah ya, di dalam Islam itu ada hukum yang menyebutkan bahwa bagi siapa saja yang membutuhkan biaya perawatan akan diberi suatu modal dari Baitul Mal, sehingga memungkinkan orang yang bersangkutan untuk mengelola secara optimal. Jadi kalau nggak punya uang akan dibantu oleh daulah, oleh negara. Tapi apabila orang yang bersangkutan itu mengabaikannya selama 3 tahun, maka tanah tersebut akan diambil dan diberikan kepada yang lain. Di sini Umar bin Khattab mengatakan, orang yang memagari tanah tidak berhak atas tanah yang telah dipagarinya setelah membiarkannya selama 3 tahun. Nah, di sini regulasinya ya untuk tanah. Tanah itu ternyata di dalam Islam bisa dimiliki melalui 5 cara. Yang pertama, memagari atau tahjir tadi untuk tanah yang memang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana atau tidak ada tanda-tanda dirawat. Kemudian diberikan, yang kedua ya, negara itu memberikan secara cuma-cuma atau iqta kepada individu-individu. Jadi khalifah itu boleh memberikan tanah itu secara cuma-cuma. Kemudian yang ketiga dengan menghidupkannya, yang keempat dengan waris, yang kelima dengan dibeli. Itu adalah bagaimana tanah itu bisa dimiliki oleh seseorang. Nah, berikutnya regulasi yang tidak kalah pentingnya adalah larangan dalam menyewakan tanah. Ternyata di dalam Islam itu menyewakan tanah itu tidak boleh ya untuk pertanian. Seorang pemilik tanah itu tidak diperbolehkan secara mutlak menyewakan tanahnya untuk pertanian, baik pemiliknya itu punya lahan dan kegunaannya sekaligus ataupun hanya punya kegunaannya saja atau utilitinya aja, baik tanah itu usriyah maupun kharajiyah, baik itu sewanya berupa uang atau yang lain. Nah, ini ada dalil-dalilnya. Menyewakan tanah untuk pertanian itu secara mutlak hukumnya haram. Di sini ada hadis riwayat Sahih Bukhari, siapa yang mempunyai sebidang tanah hendaknya dia menanaminya atau hendaknya diberikan kepada saudaranya. Apabila dia mengabaikannya, maka hendaknya tanahnya diambil. Kemudian dari hadis riwayat Sahih Muslim, Rasulullah SAW melarang pengambilan sewa atau pembagian atas tanah. Dan di sini juga ada hadis Sunan An-Nasa'i, Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah. Kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan menyewakannya dengan bibit. Beliau menjawab, jangan. Bertanya sahabat lagi, kami akan menyewakannya dengan jerami. Beliau menjawab, jangan. Bertanya sahabat, kami akan menyewakannya dengan sesuatu yang ada di atas robik atau danau yang mengalir. Beliau menjawab, jangan. Kamu tanami atau kamu berikan tanah itu kepada saudaramu. Nah, di sini ya, larangan tersebut meski halnya menunjukkan adanya perintah untuk meninggalkannya, namun ternyata di sana ada indikasi atau qarinah yang menjelaskan tentang adanya larangan yang tegas. Jangannya itu berkali-kali. Begitu ya. Nah, di sisi lain sebetulnya juga ada ini ya, Rasulullah pada waktu itu telah menyewakan tanah Khaybar dengan separuh atau bagi hasil, yang mana hasil panen itu dibagi 2 antara pemilik tanah dan penggarap. Dan ternyata itu tidak termasuk di dalam pembahasan ini, karena tanah Khaybar yang tadi disewakan oleh Rasulullah itu merupakan rimba belantara. Pohon-pohonnya itu besar-besar, bukan merupakan tanah yang ditanami tanaman untuk budidaya. Seperti itu.
Nah, keharaman menyewakan tanah itu berlaku apabila tanah tersebut disewa untuk pertanian. Tapi kalau disewakan untuk keperluan selain pertanian, hukumnya mubah. Tadi ya, misalnya rumah, gudang, atau yang lain. Sebab memang hukumnya mubah bagi seseorang menyewakan tanah untuk kandang ternak, tempat memerah susu, atau gudang penyimpanan barang, atau untuk dimanfaatkan dengan sewa tertentu selain untuk pertanian. Seperti itu. Nah, itu adalah terkait hukum seputar tanah di dalam Islam. Coba kita bandingkan dengan undang-undang di sistem kapitalisme demokrasi hari ini. Kita ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, yang mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diperbolehkan alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional. Ada juga ya di dalam UU Cipta Kerja itu mengganti tanah adat untuk proyek pembangunan, di mana tanah adat itu menjadi salah satu objek pengadaan tanah. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ancaman terhadap pelepasan hak masyarakat terhadap tanah adatnya tadi semakin besar. Seperti itu. Jadi kehilangan hak terhadap tanahnya. Padahal di hutan itu ada air, kemudian ada hasil hutan yang bisa dimanfaatkan oleh umat. Nah, bagaimana kalau di dalam Islam ya? Sedangkan pada hukum Islam untuk tanah seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya dengan rinci ya, ada bagaimana caranya distribusi tanah itu tadi, kemudian ada tanah yang boleh diolah dan tidak ya. Itu kehidupan masyarakat menjadi teratur, tidak rebutan gitu loh distribusi lahannya, dan tidak ada akhirnya tanah yang terlantar, semuanya optimal. Dan akhirnya apa? Berdampak pada produktivitas pertanian yang meningkat. Nah, ternyata di masa Islam itu juga tidak ada problem orang frustasi karena rebutan lahan, yang mana itu terjadi hari ini. Tanah itu rebutan begitu ya, bahkan antara negara dengan masyarakatnya. Di sini hukum tanah di dalam Islam memastikan setiap orang bisa mengakses tanah, sekalipun dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Tapi dia punya keahlian begitu ya untuk mengelolanya, di mana negara itu punya regulasi untuk memberi tanah yang tadi namanya iqtok itu tadi. Dan di sini tidak berarti semua tanah yang ada di permukaan bumi itu dicangkul untuk dibudidayakan semua, tapi memang juga ada fungsinya ya yang harus dijaga, yang negara itu punya tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ekosistem, seperti tanah hutan atau di daerah pesisir lautan. Seperti itu, yang itu semuanya merupakan milkiyah ammah atau kepemilikan umat, yang mana kepemilikan umat ini harus dikelola oleh negara sesuai dengan peruntukan utamanya. Seperti itu. Nah, keunggulan di dalam Islam itu tadi ya, Masya Allah, memastikan setiap orang tidak dirugikan pada saat ada eksplorasi lahan, tidak akhirnya mengambil hak orang lain, tidak akhirnya membuat orang itu frustasi karena haknya direbut, tidak akhirnya membuat lahan itu terbengkalai, gitu ya. Jadi dari sini kesimpulannya kita harus memahami bagaimana hukum Islam tentang tanah. Kita harus bisa juga membandingkannya dengan hukum sekuler hari ini, bagaimana undang-undang hari ini mengatur tanah, dan itu sangat kontroversial tentunya. Nah, sehingga apa? Bisa tergambar kebutuhan kita terhadap regulasi Islam. Ya, dan kebutuhan kita terhadap institusi yang menerapkan regulasi Islam itu yakni Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah. Wallahu alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.